Oke, ini saya record ya. Jadi Baik, Pak. contohnya misalnya partnya seperti ini. Kalau misalnya bagian yang mau machining misalnya bagian ini ya. Pada dasarnya mau bagian ini atau ini kurang lebih prosesnya akan sama. Cuman kalau misalnya bagian ini anggap aja misalnya ini saya buat UCS baru gitu ya. Nih. Jadi arahnya ke arah ini. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kalau ini yang saya aktifkan, pada dasarnya kan secara permukaan hanya beda di luas aja gitu. Tapi secara bentuk, secara proses itu tidak akan berbeda jauh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Ini sebentar, saya ulang dari awal. Oke. Jadi ini apa namanya? Jadi kalau misalnya bentuknya berbeda ya kayak seperti yang di beberapa minggu yang lalu, kita bisa bikin UCS baru untuk referensi, kemudian baru nanti mulai dengan toolpad misalnya. Jadi toolpadnya ini di referensi yang kita perlu, misalnya kalau yang di referensi awal kan di sini. Kita pakai yang referensi ini. Oke. Nah, yang nggak kepake itu bisa di hidden menggunakan USPS Manager di sini. Ya, biar nggak terlalu suara saya biar nggak ngap. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang posisinya aktif seperti ini. Nah, biasanya kondisinya itu anggap aja ini stoknya gitu ya, semacam stoknya lah, karena biasanya kan nanti nolnya di permukaan atas ya, kita sentuhin aja gitu. Jadi cutternya nanti disentuhin aja, jadi anggap aja nanti di prosesnya itu minus gitu, lebih ke bawah. Nah, untuk proses seperti itu, sebenarnya ada banyak cara, tapi saya akan contohkan menggunakan metode 2,5 aksis. Itu yang paling mudah. Oke, di sini pada dasarnya stok itu hanya nanti dipakai untuk simulasi, jadi nggak terlalu terpakai. Tapi nggak apa-apa, ini dibuat aja. Kemudian masuk ke prosedur, di sini pilih yang 2,5 aksis. Kemudian untuk pilihannya di sini, kita bisa gunakan pocket, opsinya antara spiral dan paralel. Jadi bisa menggunakan yang paralel atau spiral. Oke. Misalnya saya pilih yang paralel. Nah, paralel prinsipnya begini. Geometri yang harus kita definisikan pertama kali, sebelum masuk ke ini, tentukan match selection 2,5 aksis, kemudian pocket, saya pilih paralel. Paralel itu nanti bentuknya akan ngikutin misalnya ke arah X ataupun ke arah Y gitu ya. Kemudian di sini untuk cutter and holder, ini paling simple, kita langsung gunakan aja no name. Ini paling simple. Biasanya kalau nggak salah di yang paling standar itu kita punya cutter end mill 10 misalnya, itu paling standar. Makanya ini yang apa namanya yang no name itu kita bisa langsung rename aja. Terus data sama ini segala macam pada dasarnya ini kalau misalnya mau diisi boleh, kalau nggak diisi pun nggak apa-apa. Kita mau cari yang simple aja. Jadi yang penting kita pakai tentukan cutternya end mill 10, pakai default gini, jadi ini cuma rename aja, ini langsung di OK. Kemudian masuk ke geometri. Di geometri, karena ini 2D, jadi di situ kita butuh datanya berupa 2D kontur. 2D kontur. Nah, 2D kontur itu kita bisa dapat dari caranya dengan kliknya ini, value di sini, kemudian akan muncul kontur manager seperti ini. Ini kita bisa pilih face di sini. Pilih aja face-nya. Nanti dia akan mengambil kurva terluar dari face itu. Oke. Nah, nanti ada pilihan ini nih, cutter location. Cutter location ini, opsi cutter location ini defaultnya on. On itu artinya seandainya saya punya kurva circle gini ya, sorry, ini buat gambaran aja.
Nah, misalnya seperti ini ya. Posisi cutter itu on itu seperti ini. Jadi cutter itu berdasarkan kurva terluar yang kita pilih tadi. Itu kalau on itu dia senternya akan di tengah-tengah kurva tadi. Kalau in itu di dalam, jadi di sini. Kalau out itu di luar. Nanti kita bisa lihat, tapi bayangannya seperti ini. Oke, saya lanjut balik ke itu tadi. Jadi kalau di sini on, posisi cutter nanti, posisi terakhirnya cutter terhadap kurva ini ada di tengah-tengah ini senternya. Kalau misalnya saya pilih in atau out, nanti ya cutternya itu berdasarkan ini, dia akan tangen di sisi dalam atau di sisi luar. Kita gunakan yang on dulu. Oke, ini bisa di-apply dengan klik kanan atau ini, atau tombol tengah dipencet. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita bisa tentukan data dari machining parameternya. Data machining parameter di sini ya kita bisa input speed dan RPM. Kalau misalnya tahu RPM-nya ya bisa langsung diisi, kalau misalnya tahunya VC ya bisa diisi VC-nya. Nah, misalnya seperti ini ya. Anggap aja misalnya ini 3.000, ini 1.000 gitu. Nanti datanya seperti ini. Kemudian perlu coolant nggak? Kalau misalnya perlu coolant, ini bisa diatur coolant-nya. Saya pikir kalau materialnya bukan material steel, nggak pakai coolant nggak apa-apa. Oke. Kalau ini sudah, baru masuk ke motion parameter. Di motion parameter, data yang paling penting pada dasarnya adalah kita menentukan ini, di tool trajectory. Di tool trajectory. Karena ini hanya machining permukaan atas saja, pada dasarnya hanya facing gitu. Kita tentukan di tool trajectory. Yang pertama, tentukan set top-nya, posisi set top-nya. Di sini mungkin ada sedikit perbedaan dengan beberapa versi yang lama, tapi yang pasti kalau misalnya menentukan set top, di sini ada pilihan secara gampangnya sih pakai yang ini. Kalau di versi 15 ini ada pilihannya manual sama entity. Cuman untuk manual set top ini bisa pilih langsung begini. Jadi langsung aja dipilih poin di kurva yang dikenali. Tentunya yang paling atas ya. Saya di sini ya ini paling atas atau enggak di sini. Mudah-mudahan layar saya kursor saya kelihatan. Kemudian bottomnya berapa? Bottomnya juga manual. Kalau misalnya mau langsung di input juga boleh. Misalnya di input aja 1 gitu ya. Minus 1, sorry, minus 1. Jadi artinya ini nanti ada proses pemotongan sebesar 1 mili ke bawah. Nah, kemudian yang berikutnya di situ ada downstep. Downstep ini kalau dari 0 ke 1, pemakanan 1 berarti 1 kali. Kalau misalnya ini dibikin 0,5, berarti 2 kali. Ininya minus 1. Nah gini, jadi ininya ditentukan set top sama set bottomnya. Topnya bisa di-input secara manual dari keyboard, 0 gitu ya, atau bisa pilih poin di sini. Kemudian bottomnya juga sama, bisa pilih dari sini atau bisa di-input manual. Kemudian downstep itu pemakanannya. Kalau misalnya dari 0 ke minus 1, kita pemakanannya mau 1 kali ya, di sini diisi 1. Nanti bisa diatur-atur. Kemudian side step, ini adalah pergeserannya. Jadi pergeseran cutter, turunnya dia makan ke dalam 1 mili, gesernya kalau dia 0,6, nah atau 60%, berarti 6 mili. Kemudian di sini ada pilihan untuk milling at angle. Jadi kalau berdasarkan ini, berdasarkan referensi informasi yang tampil di layar, ini arahnya nanti ke arah Y. Kalau dari kalau misalnya kita input 90, ini berdasarkan arah Y, ini jadi gerakannya ke sana. Ini. Dari panah yang besar ke panah yang kecil. Oke. Kalau misalnya kita mau atur ke yang lain, misalnya 45 gitu ya, nanti di sini juga panahnya ini akan berubah. Nah, biasanya default-nya ini 0.
Jadi dia ke arah X. Oke. Nah, ini kita coba bisa untuk apa namanya simulasi dulu. Oh, sorry. Biasanya di sini cutting style-nya itu default-nya itu unidir. Jadi dia satu arah. Jadi satu proses dia naik, proses lagi. Kalau kita coba simulasi aja di save calculate, kemudian tunggu prosesnya. Nah, nanti dapatnya data seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini disimulasi menggunakan navigator, jadi dia startnya dari sini, dia turun, kemudian makan, sorry, ini, jadi kalau dilihat dari pandangan depan gini ya, ini kan lebih minus ya. Jadi kalau ini diukur, ini terhadap ini tadi, ini poin di sini, ini 1 mili. Jadi dia makan ke dalam 1 mili. Gerakannya ke arah sini, satu proses dia naik. Satu proses dia naik. Oke. Nah, karena posisinya tadi on, referensinya on, jadi kalau dilihat dari pandangan atas, posisi cutter terakhir itu di sini. Berarti di atas ini, di atas kurva terluar yang dijadiin boundary tadi, yang dijadiin kurva. Oke. Jadi kalau misalnya apa namanya satu arah ini kelamaan, kita bisa atur di tool trajectory tadi, ini dijadikan bidir. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kan ini sedikit berbeda ya. Kalau dilihat dari atas kan ini sedikit berbeda. Jadi, cuman mungkin karena warnanya sama ya, warna ininya. Ini coba saya ganti jadi kuning deh. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya start sama end-nya ada di posisi yang sama dengan benda kerja, ini kan kayak seolah-olah masuk langsung kena benda gitu loh. Benar nggak? Jadi pada saat ini proses, dia masuk begini, dia langsung kena benda. Ini Iya, Pak. biasanya sebagian besar orang, walaupun pada dasarnya nggak terlalu masalah ya, karena cutternya muter kan, jadi langsung makan gitu. Kondisi tertentu itu tidak diinginkan, karena lebih lebih bagus kalau ini tuh masuknya dari sisi luar dulu. Jadi kayak dilebihin gitu loh. Iya, Nah, Pak, kalau betul, Pak. misalnya mau Jadi, dilebihin, caranya adalah dengan memindahkan boundary-nya tadi. Salah satu caranya ya ini, boundary-nya tadi itu ya. bisa dipindahkan dari setting boundary di sini. Kalau tadi on, kita bisa taruh di out misalnya. Tapi konsekuensinya semuanya ada keluar. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Oke. Nah, apa namanya? Ini kalau misalnya menggunakan, jadi prinsipnya gini, kalau menggunakan metode 2,5 aksis, kita bisa gunakan cara ini, tinggal nanti di apa namanya boundary-nya itu dibikin out, atau kita bisa lakukan cara yang lain, yaitu dengan menambahkan misalnya ini. Jadi sorry, saya bikin kurva dulu. Jadi misalnya gini nih, saya pindah masuk ke CAD, kemudian di sini ada 2D bonding. Saya bikin, nah saya seperti ini. Jadi saya bikin kurva, ini ada di luar, atau kalau mau, karena ini kan nanti jadi bagian sini ya. Jadi gini,
Kalau misalnya kita bikin keluar begini, semuanya jadi startnya dari lebih gitu loh. Jadi nggak langsung. Nah, ini bisa dibuat misalnya seperti ini. Jadi kita bikin boundary hanya bagian ini aja yang dipanjangkan. Jadi misalnya, nah seperti ini. Oke, jadi dari benda aslinya kita bikin semacam kurva batu dengan bentuk yang secara geometri. Jadi seperti ini. Ini dibuat lebih keluar. Baru kita masuk ke cat mode lagi, sorry, ke cam lagi. Kemudian saya buat prosedur yang sama, copy paste aja. Ininya di on seperti tadi. Hanya saja sekarang boundary-nya ini diganti pakai yang ini. Seperti ini. Ini tinggal dikalkulate. Nanti hasilnya, nah seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi si cutternya itu masuk dari luar, nggak langsung ke kena benda, seperti ini. Nah, tinggal ini tadi kalau misalnya terlalu panjang ya dikurangin gitu ya. Tinggal diatur geometrinya aja. Tapi prinsipnya kita buat supaya cutter itu nggak langsung masuk ke kena benda. Nah, seberapa seberapa tebal kebutuhan yang dikejar ya nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ininya. Tapi untuk proses membuat bentukan seperti ini cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah menggunakan ini. Ini saya pikir bisa dilakukan di semua versi Cimatron. Jadi nggak masalah mau pakai versi Cimatron berapapun. Oke. Kalau misalnya versi yang lain yang sorry versi 15 ini ada yang spesifik di 2,5 aksis itu namanya ini phasing. Ini phasing. Phasing ini secara prinsip hampir sama, hanya saja gini. Hanya saja dia memungkinkan untuk kita menggunakan referensi berupa phase ataupun berupa kurva. Kalau misalnya kita mau buat seperti yang tadi menggunakan kurva, itu juga boleh-boleh aja. Jadi ini cukup diatur begini boundary-nya, terus ini langsung dikalkulate pun, saya pikir hasilnya akan langsung didapat gitu. Nah, ini saya salah install antivirus ini. Nah, kalau pakai yang ini tadi itu jadi sebenarnya jadi jauh lebih mudah. Dalam artian ini walaupun dia boundary-nya lebih besar, tapi dia tetap hanya mendekati area stok gitu loh. Jadi dia membaca stok. Nah, tapi masalahnya prosedur ini hanya ada di versi 15. Phasing ini baru ada di versi 15. Jadi kalau misalnya pakai versi yang sebelum 15, silahkan gunakan metode yang kedua tadi. Oke. Cara yang lain lagi bisa juga menggunakan finishing, proses finishing. Jadi di sini surface milling bisa menggunakan mill all, kemudian pilih yang paralel. Di sini bisa pilih mix, Kemudian di sini yang ditentukan adalah
part surface-nya. Ini boleh pakai boundary on. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti dia akan ngikutin berdasarkan ini. Jadi kan kelihatan ada panah besar dan panah kecil di situ. Nah, ini bisa di-save calculate dan hasilnya kalau menggunakan surface milling ini, dia adanya di permukaan atas, Mas. Ini nih. Jadi bukan minus. Jadi dia ada di sesuai dengan 0. Artinya kalau misalnya menggunakan cara ini, yang bisa dilakukan adalah dengan nanti diturunin nolnya di mesin. Jadi setting nolnya di mesinnya itu diminusin gitu. Jadi disentuhin dulu, diproses, kalau misalnya nanti kurang diturunin setnya secara manual, diproses lagi. Nah, kalau di sini ini terlihat rapat gini ya, lihat rapat gini, ya diatur aja ininya, depth of cut-nya. Ini nih. Misalnya ini 0,5 gitu. Jadi ini segini. Oke. Nah, ini hasilnya kurang lebih sama kan? Ini kurang lebih sama. Yang membedakan adalah kalau yang sebelumnya tadi kita nentuin nolnya ada di lebih dari minus gitu loh. Jadi ada titik nol, terus dia prosesnya lebih minus. Kalau yang ini, karena dia berdasarkan surface, data surface ini, geometri surface yang atas ini, jadi dia ada di permukaan atas surface. Kalau misalnya mau dibikin minus, sepertinya sih kalau yang ini nggak bisa deh. Mungkin harus main di offset. Tapi itu akan lebih rumit, nggak masalah. Jadi kalau saran saya sih mending pakai yang ini tadi. Atau dua ini juga nggak apa-apa, boleh dipakai. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bisa di generate G-code. Ini ya, gunakan demo aja. Gunakan demo aja. Kemudian pilih yang di sini G-code files. Terus ininya display. Ini pilih NC atau FNC. Sorry, extensionnya isi aja NC atau FNC. Nama filenya terserah. Saya test cutting gitu ya. Nanti outputnya adalah testcutting.nc atau testcutting.fnc. Nah, ini biasanya beberapa mesin itu harusnya bisa baca NC. Kalau untuk misalnya salah satu contohnya misalnya mesin Hurco, dia biasanya FNC. Tapi harusnya NC pun nggak masalah. Bahkan nggak diisi extensionnya pun nggak masalah. Kemudian di sini pastiin sequencing no aja. Kemudian subruntime ini juga di input aja no. Kemudian ini bisa di OK. Sebelum di OK, tentukan destination foldernya. Jadi pastiin foldernya itu gampang diakses. Jadi misalnya saya di DNC code gitu ya. Nah, pastikan itu gampang diakses. Kalau sudah ini bisa di OK dan hasilnya seperti ini. Secara umum ini bisa dipakai di hampir semua mesin Fanuc. Secara umum ini bisa dipakai di hampir semua mesin Fanuc. Jadi kompatibel dengan mesin apapun. Termasuk mesin router yang murah yang kita bisa temukan di kalau misalnya beli di Tokopedia itu ada yang harganya di bawah 5 juta, itu pun bisa dipakai ini. Oke. Kalau misalnya kita punya Cimco Edit, itu juga bisa disimulasikan di Cimco. Nah, paling kalau misalnya ada yang error di mesin Fanuc, biasanya ini nih M23 ini. Biasanya mungkin sebagian ada yang minta itu dihapus. Tapi secara umum harusnya nggak terlalu masalah. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Kalau misalnya mau tahu proses ini tadi berapa lama, itu bisa dari sini. Ini diklik kanan, kemudian di sini ada show execution log. Nah, ini diklik begini nanti akan muncul semacam notepad gitu. Di sini ada machining time-nya, estimasinya sekian menit, sekian detik. Oke. Kalau misalnya pengen disimulasikan, boleh pakai yang machining simulation. Jadi kurang lebih prosesnya akan seperti ini. Ini karena satu kali. Jadi kalau misalnya mau dibikin sampai beberapa kali gitu ya, artinya ini saya pakai yang proses yang kedua ya, biar cenderung biar cenderung lebih umum. Ini yang ini. Nah di sini karena ini tadi 1 mili kan, ininya downstep-nya 1 mili. Misalnya saya bikin 0,25 gitu. Berarti 1 mili ini dibagi 0,25 kan 4 kali ya. Jadinya seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau misalnya ini disimulasikan, nanti akan seperti ini. Satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi parameter yang penting yang perlu diatur di sini pada dasarnya adalah ini ya, down step, kemudian side step. Kalau misalnya ini dirasa terlalu berat gesernya, di sini kan default-nya 0,6. Boleh diganti 0,4, 0,5, atau langsung aja di input misalnya, oh saya maunya 4 mili aja. Ini boleh. Seperti ini. Otomatis semakin kecil ya semakin lama gitu ya. Semakin banyak ininya juga akan semakin lama. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan yang tadi, bisa dicek execution log-nya sekarang tadinya, tadi sekitar 3 menit gitu ya, sekarang jadi 13. Jadi itu ya akan bervariasi ngikutin beberapa parameter yang kita tentukan. Saya pikir kalau misalnya untuk awal kita coba-coba membuat program sederhana seperti ini, saya pikir ini sudah sangat cukup untuk bisa dicoba. Jadi nanti yang penting sesuaikan partnya aja, sesuaikan partnya, mau bentuknya berupa 3D ataupun 2D nggak masalah. Nanti tinggal dibuat program menggunakan Pocket ini. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Paling ada Pak. Oke, mungkin sebelum Kalau ini meeting time masih 8 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Kalau boleh, kan saya tahunya kalau mesin CNC itu ada 2 aksis, 3 aksis, sama 5 aksis, Pak. Kalau 2,5 itu, jadi bagaimana, Pak? Oh, jadi gini, sebenarnya kenapa simatron itu pakainya 2,5? Karena gini, ini saya buat contoh sedikit ya. Kenapa kok simatron menggunakan istilah 2,5? Jadi sebenarnya ini gerakannya 2,5 karena hanya XY aja. Nah, pertanyaannya kan yang setengah itu apa gitu kan ya? Nah, setengah itu pada dasarnya adalah ini nih. Jadi kalau misalnya saya punya pocket tadi paralel, terus ini down step-nya, ininya saya buat di sini, saya bikin 20 gitu ya. Selain ini tadi, di sini kita punya ini nih, draft angel.
Jadi kalau misalnya saya isikan di sini 30, itu nanti kita punya kayak semacam setengah aksis gitu loh. Nah, seperti ini. Jadi ini bentuknya kan jadi ada tapernya nih. Ini kan bentuk taper Iya tapi Pak. konstan gitu loh. Taper tapi konstan. Ini nih. Coba saya ganti saya minus. Dia harus 30. Jadi tapernya itu konstan. Karena tapernya konstan, jadi pocket yang dibuat, yang kita buat, itu menjadi seperti ini. Kita machining semacam piramida gitu loh, bentuk piramida. Piramida itu kan pada dasarnya 3 aksis ya. Ada X, Y, Iya dan Pak. Z kan. Kalau Iya Pak. dua aksis itu kan X, Y, Z-nya konstan. Z-nya selalu hanya apa namanya? Hanya satu arah gitu loh. Ini ada sedikit taper. Jadi gini. Jadi yang bagian nah ini kan taper. Taper. Itu kenapa sebabnya simatron menggunakan istilah apa namanya? 2,5 aksis. Jadi sebenarnya hanya 2 aksis aja sih. Kalau yang tadi saya contohkan untuk yang buat program ini hanya dua aksis. Cuma karena dia ini kalau dilihat di sini kan cuma 2x juga ininya. Cuma prosedur di sini main selectionnya itu masuknya di 2,5. Kenapa 2,5 ya? Karena memang memungkinkan untuk bikin bentukan taper konstan. Kalau tapernya nggak konstan ya itu gunakan prosedur 3 aksis. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Ada Pak. Hmm? Untuk program yang buat ada kode ininya nggak? Kode angkanya nggak Pak? Misalnya kan kalau saya dulu waktu di SMK itu ada 00, M03, kemudian M01, habis itu baru nentuin koordinatnya. Wah, Nah ada ini nih, koordinat X sama Y-nya gitu Pak. ini itu kalau misalnya membuat program CNC secara manual, caranya seperti itu, diketik. Nah, yang kita lakukan di Iya Pak. sini adalah kita membuat tanpa harus mengetik. Nah, program itu otomatis di-generate dari hasil ini tadi. Jadi misalnya yang ini tadi ya, ini tadi nih program yang tadi dibuat apa namanya, yang program Pocket 11 ini. Nah, untuk mendapatkan hasil G-code-nya tinggal post proses aja. Post proses, di sini pilih yang demo tadi, terus setting sequencing yes, no, subroutine no, kemudian di sini tentukan pilihannya ini G-code files only, di sini file name-nya silahkan diisi, kemudian extension-nya buat aja FNC misalnya, atau NC, atau TXT juga nggak apa-apa. Terus ini tinggal di OK aja. Hasilnya ini. Ini ada T01, ada G90, G80, G00, G43, dan seterusnya. Nah, ini G00 nih. Mungkin ini akan lebih kelihatan kalau misalnya, bentar saya buka Simco misalnya. Bentar, saya pindah share-nya dulu. Nah, ini kan aplikasi Cimco ya. Ini tadi program intinya. Ini ya, ada T01, G90, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini bisa disimulasikan G-code-nya kan seperti ini ya. Jadi intinya begini, kalau dulu bikin program CAM manual atau program CNC manual itu ya harus diketik gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu diketik lagi, karena cukup menentukan geometrinya dari CAD, kemudian kita buat program CAM-nya menggunakan ini. Ini salah satu contoh yang gampangnya gitu. Di proses phasing seperti ini. Kurang lebih
ini apa namanya simulasi yang ditampilkan di mesin. Dan ini sebanding dengan yang tadi simulasi di Cimatron tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi M-code, G-code-nya itu pada dasarnya kita nggak usah mikirin lagi. Oke? Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Jadi saya bertanya untuk program yang seperti ini Pak, yang manual yang diketik itu, saya jaga-jaga sih Pak, maksudnya jadi mesin Hurto itu sebenarnya ada kendala ya Pak ya. Jadi saya udah coba memperbaiki. Jadi udah sekian bulan masih belum benar-benar gitu. Kan saya udah ngasih saran ya untuk panggil teknisi ke dosen saya, tapi masih belum ada respon Pak dari dosen sayanya, masih sibuk sama kegiatan dosen saya sendiri. Nah, jadi saya ada rencana untuk pindah ke yang 3 aksis ya Pak, tapi mereknya Enco Pak. Nggak Gitu, masalah, Pak. nggak masalah, ini bisa dipakai kok. G-code-nya bisa dipakai. Jadi saya bertanya G-code-nya, maksud saya itu Pak untuk jaga-jaga. Nah, kan kalau yang 3 aksis harus ketik sendiri Pak di ada tombolnya tuh. Kayak waktu saya SMK dulu Pak. Jadinya gitu Nah, Pak. ini nanti tinggal dipindahin aja ke mesinnya. Jadi simpen entah pakai flash disk, entah pakai apa ya, memory card atau apa, itu nanti tinggal di ini aja. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya, yang penting belajar bikin programnya dulu aja. Nanti kalau misalnya pada saat mau nyoba di mesin ada kesulitan, hubungi saya aja nggak apa-apa, kita bisa diskusi. Saya pikir pada dasarnya ini harusnya kompatibel dengan apapun mesinnya. Tinggal nanti mungkin sedikit berubah di kepalanya. Karena biasanya ada beberapa mesin mungkin butuh